Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And how about you, teacher? I'm fine too, thank you. Baik sayang, pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran P5 PPRA. P5 PPRA itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Oke, baik. P5 PPRA itu adalah P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya. Sedangkan PPRA adalah Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, tema kita pada P5 PPRA adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu teacher ambil topiknya tentang limbah daur ulang untuk karya indahku. Nah, anak-anak teacher kira-kira tahu nggak limbah? Apa itu limbah? Iya, sampah. Ya, sampah yang biasa kita habis memakai botol misalnya atau bungkus makanan misalnya, itu adalah limbah. Nah, akan kita lakukan daur ulang. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Teacher minta ketua kelas pimpin doanya. Get ready up. Ready. Sikap berdoa. Tangan diangkat kepala, tundukkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Islam dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah dan anak-anak teacher semuanya dapat paham materi yang teacher sampaikan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui bahaya sampah terhadap lingkungan serta dapat mengelompokkan sampah sesuai kriteria. Yang kedua, peserta didik dapat merancang proyek ya berdasarkan bahan dari sampah. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan botol bekas, koran, dan kardus menjadi tempat pensil yang indah atau tempat pena yang indah. Baik. Nah, beginilah kondisi sampah di Indonesia. Bisa diperhatikan, itu di Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh ke Indonesia, di lingkungan sekitar kita aja. Kira-kira ada sampah nggak di kelas kita? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah kelasnya bersih ya. Baik. Nah, jenis sampah berdasarkan sifatnya. Nah, paham nggak anak teacher? Jenis-jenis sampah itu ada apa saja? Ada sampah organik, anorganik, sampah residu. Ada lagi satu sampah, sampah residu itu sampah B3. Ya. B3 itu bahan berbahaya beracun, ya itulah contohnya sampah residu. Ya. Oke, bisa diperhatikan kan contohnya apa saja? Sampah organik itu apa? Sampah dari sisa makanan. Sampah dari sisa makanan. Sampah anorganik itu apa? Sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur
ulang. Sampah residu itu apa? Sampah yang tidak dapat didaur ulang. Tidak dapat didaur ulang. Contoh sampah organik. Iya, sisa makanan kalian kalau tidak habis, seperti buah, ya kan? Kemudian sampah anorganik, contohnya. Kotak susu. Iya, botol minuman, kotak susu, ya kan? Minuman kaleng, sampah residu. Bukan garu suti. Iya, boleh. Popok, tahu kan popok? Pembalut. Oke. Tisu toilet. Oke, baik. Sampah B3, bahan berbahaya beracun. Ini biasanya yang dihasilkan dari rumah sakit. Ya, iya benar, kimia juga, bahan-bahan untuk menyimpan kimia. Nah, itu berbahaya. Nah, apa bahayanya terhadap kesehatan lingkungan? Nah, perhatikan bahayanya. Yang pertama ada pencemaran tanah. Nah, kenapa bisa pencemaran tanah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pencemaran tanah? Kalau kita buang sampah sembarangan, ya kan? Dia tidak terurai seperti tadi sampah anorganik, kan dia tidak bisa terurai, tidak bisa habis. Ya kan, seperti sampah plastik. Maka akan dapat merusak kualitas dari tanah. Kemudian pencemaran air. Kalau kalian habis minum minuman kaleng, kemudian kalian buang ke laut atau ke sungai. Nah, ada makhluk yang di dalam laut atau di dalam sungai, kemudian mereka memakannya, itu akan merusak. Ya enggak? Kemudian pencemaran udara. Nah, pencemaran udara dengan cara dibakar. Plastik kalau dibakar nanti akan ada karbon dioksida. Itu kan tidak bagus untuk udara. Jadi pencemaran udara. Kemudian gangguan kesehatan, akan berdampak banyak penyakit. Salah satunya penyakit kanker, ada gangguan pernapasan. Kemudian ada mengancam kelangsungan hidup satwa. Seperti tadi teacher contohkan, di laut hewan akan pernah nggak lihat ada hewan yang nyangkut di giginya, misalnya botol minuman? Pernah nggak? Pernah. Nah, jadi jangan kita buang sampah sembarangan. Kemudian mengganggu estetika dan pariwisata. Jadi nggak cantik lagi kalau dipandang. Ya kan? Coba kalau kita kembali lagi ke sini. Cantik nggak kalau kita lihat? Tidak cantik ya, tidak indah. Jadi kalau ada turis datang dilihat, wah, sampah di Indonesia banyak sekali. Oke, selanjutnya, nah upayanya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan 3R. Ya, apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Ada yang tahu apa itu reduce, reuse, recycle? Reduce apa? Reduce mengurangi pemakaian. Kalau tidak dipakai, dimatikan. Contohnya air, lampu, ya, listrik. Kalau tidak dipakai, dimatikan. TV kalau nggak ada yang nonton, jangan cuma dimatikan lewat powernya, tapi dimatikan dari stok kontaknya atau dicabut kabelnya. Iya, itu hemat. Karena kalau kamu cuma matikan powernya, listriknya di situ kan hidup. Oke, reuse itu apa? Bisa dipakai kembali. Memakai kembali. Kalau recycle, mendaur ulang. Oke, contohnya tadi apa reduce? Matikan lampu yang tidak terpakai. Ya, listrik, air, ya kan? Bahan bakar. Kemudian contohnya reuse. Tupperware. Iya, Tupperware, kantong yang dari
kain, itu bisa dipakai lagi, ya kan? Kemudian kalau recycle, botol minuman bekas. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas, koran, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya, nak teacher? Tidak ada. Oke, di sini ada latihan. Boleh dikerjakan. Oke sayang, silahkan dikerjakan. Kelompokkan sampah-sampah yang ada ya dengan jenisnya masing-masing. Apakah dia organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun? Ya, silakan ditulis. Oke, sudah sayang? Sedikit lagi. Oke. Sudah? Baik, kumpulkan. Pintar-pintar ya. Kira-kira sulit nggak?
Oke, teacher lihat anak-anak teacher sudah bisa mengelompokkan nama-nama sampah dengan jenisnya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa bahan-bahannya dibawa ya. Oke, sekian dari teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang keluarkan bahan-bahan yang sudah teacher suruh untuk dibawa. Oke, sudah dibawa korannya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, diubah. Jadi 3-3-3. Nah, silakan dibelah korannya.